Loh gimana? Saya kok suruh takluk tunduk sama dia itu otaknya gimana? Kok bandingnya sama Mbak Eni itu ya beda jauh. Mas Toto hormat sama Mbak Eni itu permasalahannya mertuanya Mas Toto itu sangat hormat kepada Mas Toto. Dan Mbak Eni itu anaknya orang kaya. Mbak Eni itu anaknya bakul sapi juragan tanah yang dipakai untuk ngeragati Mas Toto untuk jadi PNS. Ngerada Mas Toto jadi petinggi 2 kali, sawah saja tinggal pakai, rumah dibangunkan. Nah, kalau Mas Toto nggak menghormati Mbak Eni ya kuwalik uteknya. Lah dia tuh gimana? Wong dia itu semua ragat dari kita, dari kami, oh Pak. Gimana? Sekolah kan yang nyekolahkan kami, yang biayai ngeragati nyalon dewan, ngeragati nyalon lurah, ngeragati PNS kami. Ya harusnya dia yang menghormati kami, kami yang mengusahakan sampai dia seperti itu. Lalu malah dapat hasil kabur dengan laki-laki lain, kabur dengan oknum anggota polisi. Dan saya dan keluarga saya ditipu daya, dikibuli begitu saja kok. Itu kita suruh menghormati dia itu ya aturannya ya tidak masuk, tidak ada aturannya. Aturannya itu adalah seorang istri menghormati suami, bagaimana keadaan kekurangan dan kelebihan suami diterima dengan apa adanya. Kalau tuntutannya masih mempersalahkan dan menyuruh laki-lakinya suruh introspeksi dan sebagainya, memang ukuran semua sudah dikasihkan kok. Kalau saudara Subi mengatakan saya tidak bertanggung jawab kepada istri saya itu ya uteknya kopokan meneh goblok iki. Seluruh aset saya, seluruh ini kita jual, kita pakai taruhan untuk jadikan Indah untuk jadi dewan dan menjadi PNS kok. Kita nggak tanggung jawab gimana? Tanya saja sama ibu saya. Tanya saja sama keluarga saya berapa besar utang-utang yang dijaminkan kepada Indah. Ya, Mas Malik Mulyadi juga menjaminkan uang Dik Leli 20 juta, Lek Nadi, Kas Nadi 11.500, ya Lek Ulaji 20 juta, ya Lek Sam 2 pedet. Ibu saya seluruh gajiannya pensiunan digadekan untuk dia kok dia mengatakan saya tidak bertanggung jawab. Kita pertanggungjawabannya secara konsorsium dijamin oleh keluarga. Jadi bagaimanapun keluarga saling memantau. Piye-piye milih kembali ke keluarga tinimbang ngoni bojo ngono dapure ya lo kembali ke keluarga. Karena apa? Bagaimanapun habis uang sembarang dingah itu kalau dipakai oleh saudaranya, adiknya, ibunya, Pak Leknya itu nanti akan nyelameti. Kalau mati, saya mati itu yang nyelameti itu keluarga saya, bukan dia kok. Dia kalau mau pulang ya pulang aja, lawang saya terbuka kok. Tapi ya itu akhlaknya harus dibenahi, harus bertobat. Apa yang dilakukannya itu harus berhenti. Utang-utangnya harus dibayar semua. Kasus-kasus polisian itu dicabut semua. Jangan memfitnah suami. Suami miskin dan lain sebagainya, ukuran rezeki itu memang diukur oleh Allah. Tidak kamu yang ngatur. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk berusaha menjadi orang yang terbaik. Nah, kita udah usahakan jadi orang yang terbaik seperti itu. Kita jaminkan beberapa destinasi. Kenapa harus nyeret-nyeret orang lain? Kenapa harus mempersalahkan? Jadi gini, arogansi dan premanisme yang dilakukannya dan kesombongannya itu yang dilakukan Bambang Permadi kepada saya dan percobaan pembunuhan itu yang tidak pantas ditolerir. Karena apa? Apa yang dilakukan oknum anggota polisi bersama dengan Indah Wayu-Widiawati itu perbuatan bejat, yaitu menculik dan membawa kabur anak dan istri seorang, terus mengkriminalisasi suaminya, dan itu tidak sesuai dengan janji yang katanya menolong. Menolong apa? Bajingan nolong itu. Ya, alasannya maling atau rampok menolong ya seperti itu, menyekap, menahan, menguras seluruh asetnya dan memakai keluarga saya sebagai ATM kok. Kalau dapat duit
dinikmati berdua sama oknum polisi itu kok. Polisi-polisi itu ya oknum polisi bajingan itu. Jadi kejadian ini fakta, benar adanya. Kalau memang mengatakan oknum polisi itu tidak dan lain sebagainya, katanya secara sukarela saya berikan kepada, lo kok goblok menen saya. Saya itu tetap nganggit karena saya posisinya kalah waktu itu. Lah kok saya posisinya menang dan saya punya ketegelan, tak bacok polisi itu. Loh, kita maunya itu seneng-seneng, kita mau syukuran. Keluar dari rumah itu kan mau syukuran, Pak. Mau makan bareng, menikmati kemenangan jadi PNS. Mau makan di Winong minta ke Karaban. Kita sampai di Gabus dicegat sama preman begitu kok. Saya dipancal, digebuki, istri saya dibawa kabur kok, bolak-balik kok. Mau tersangkakan saya, kepolisian Polres Pati itu bisa kerja apa enggak? Jadi sebelum kabur dari rumah, Indah Wahyudawati itu sudah merekayasa kasus ini. Menipu daya seluruh keluarga saya, mempersiapkan kasus itu dengan Ririn Gunadi, ya, dengan Warsito, Sodik, dan banyak sekali terlibat Pak Intan, ya, Suntari, Sanuri alias Genji, itu semua udah yang mau mengalak-alak saya ini. Jangan ngelok-ngelok ke saya. Wong saya berhadapan dengan preman, menghadapi jatan ras. Hanya saya tidak kuat. Karena apa? Karena saya memang dalam keadaan lemah. Jadi kalau saya ini menjadikan kasus ini menjadi besar itu bukan karena besar kasusnya, tetapi peristiwanya itu yang besar. Kalau kasus perempuan dibawa lari orang itu biasa, bojone wong wancen do gendaan, digondol melayu, demenan, dianggap biasa. Tetapi unsur-unsur verjaring lainnya, di mana ada orang merampok, merampas dengan begal di jalanan, gebuki suaminya, anak istrinya digondol kabur, suaminya dikriminalisasi, mau dimasukkan penjara. Jadi permasalahannya di situ. Kalau tidak ada saya digebuki oleh Bambang Permati, saya tidak akan bergerak. Maka kasus ini saya sampaikan kepada Bapak Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, Bahar Kampolri di Propam. Semua urusan ini adalah urusan perampokan, perampasan, penculikan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. Jadi menjadikan periksa, mohonlah agar supaya Mabes Polri turun langsung dan mengambil alih kasus ini dan menangkap oknum yang biadab dan sewenang-wenang ini. Karena ini terjadi di malam hari jam 2 malam di Jalan Mojolawaran Gabus. Saya tidak bisa lupa, pokoknya selama oknum polisi itu belum dipecat dan saudara Indah Wahyudawati dipecat juga dari PNS, ya kita akan kejar terus sampai orang-orang itu waras otaknya. Kita sudah melihat semua kejadian itu, saya mengalami kejadian itu kok. Sejak dirampas dari jalan itu terus putus kontak, tidak ada komunikasi. Karena apa? Kita melihat keterangan lanjutan itu yang memberi pendampingan itu tidak ada. Kan saya katakan kepada Propam waktu itu, Pak Kasturi dan Pak Sahrul, bahwa saya didatangi itu tidak dalam rangka suatu insiden. Jadi tapi memberi pendampingan harusnya dari LPSK atau Lembaga Bantuan Hukum yang Sah. Sedangkan kalau kita mengangkat Lembaga Bantuan Hukum yang Sah atau ESA, kita tentu tidak mampu karena kita miskin. Bayari pengacara ini larang. Maka itu saya memilih untuk diam dan sampai dengan sekarang saya tidak melakukan pernyataan apapun kepada kepolisian terkait adanya penculikan, persekusi, dan eksekusi sesudah dilakukan kasus ini dimentahkan. Mentah adek mateng tetapi ada banyak kan, dan tidak ada pertentangan serius dengan kepolisian. Tapi kepolisian itu harusnya menangani kasus laporan saya ini dengan serius melalui Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri. Jadi saya selaku korban harusnya melalui kuasa khusus meminta agar kasus tersebut diungkap dari nol. Dimulai dari rekam jejak kasus, kronologi kejadian secara objektif, dan keterangan-keterangannya dari saksi-saksi kejadian itu. Harus ada kerjasama yang mencukupi. Ngapain malam-malam istri dibawa pergi sama orang gitu kan. Jadi polisi itu tadi sudah mengontrol, sudah menyeting kejadian itu. Jadi kita sebutkan nama, jelas saja itu
ada keterlibatan nama-nama yang saya sebutkan tadi.